Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Almusto Kainal dengan NIM 1020424000065 dengan program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri. Ini saya akan menjelaskan latar belakang sistem basis data. Sistem basis data sangat penting untuk mengelola informasi dalam skala besar secara efektif dan efisien. Tujuannya membuat sistem basis data yang mencerminkan proses transaksi dan pengelolaan produk pada toko beli beli seru ini yang saya bikin di MySQL Workbench dengan struktur yang optimal dan efisien. Baiklah, kita akan masuk di MySQL Workbench. Sini saya bikin dengan nama database beli seru 065. Baiklah, sini konsumen 065 ini gunanya menyimpan data konsumen, ID, dan nama. Sedangkan kategori 065 ini menyimpan jenis, kategori, dan produk. Lanjut kita ke brand 065. Gunanya itu menyimpan data, merek, produk. Lanjut kita ke produk 065 ini gunanya untuk menyimpan data, produk, harga, dan relasi ke kategori dan brand. Lanjut kita ke transaksi 065, gunanya itu menyimpan data transaksi, siapa yang beli dan kapan itu gunanya. Lanjut kita masuk ke detail transaksi. Gunanya itu menyimpan detail pembelian dalam transaksi seperti produk apa, berapa banyak, dan total harga. Baiklah, kita akan masuk ke flowchart yang saya bikin di dalam laporan. Di sini dapat flowchart yang saya sudah bikin. Flowchart ini menggambarkan alur pembelian pada sistem toko beli seru dimulai dari proses input ID konsumen, lalu konsumen memilih produk dan jumlah yang ingin dibeli. Setelah itu, sistem menghitung total harga dan menyimpan seluruh data transaksi dan detail produknya ke dalam database. Terakhir, akan pembelian dinyatakan selesai. Lanjut, tadi kan saya sudah menjelaskan query-nya. Ini ini saya akan jelaskan tentang ERD. Baiklah, kita akan masuk ke dalam ERD yang saya bikin. ERD pada sistem toko beli seru ini menggambarkan hubungan antar entitas utama seperti konsumen, produk, dan transaksi. Konsumen bisa melakukan banyak transaksi dan setiap transaksi bisa berisi banyak produk. Produk dikelompokkan berdasarkan kategori dan brand. Semua in- informasi pembelian dicatat dalam tabel detail transaksi yang menjadi penghubung antara transaksi dan produk. Ini saya akan menjelaskan, ini saya akan lanjut ke PPT. Tadi kan kita udah menjelaskan flowchart sistem,
IRT juga sudah tadi kan. Baiklah, kita akan masuk masuk ya relasi antar tabel. Konsumen 065 menyimpan data pelanggan. Setiap konsumen dapat melakukan lebih dari satu transaksi, sehingga relasinya ke tabel transaksi 065 bersifat satu ke banyak gitu. Sedangkan kategori 065 dan brand 065 menyimpan data kategori serta merek produk masing-masing bisa terkait dengan banyak produk. Lanjut ke transaksi 065. Mencatat aktivitas pembelian dari konsumen dan masuk waktu kejadian transaksi. Satu transaksi bisa terdiri dari beberapa item pembelian yang datanya disimpan dalam tabel detail transaksi. Detail transaksi 065 berisi rincian barang yang dibeli dalam satu transaksi mulai dari nama produk, jumlah hingga total harganya. Tabel ini relasi langsung dengan tabel produk 065 dan transaksi 065. Produk 065 merupakan daftar produk yang sedia. Setiap produk terhubung ke satu kategori dan satu brand melalui tabel kategori 065 dan brand 065. Ini yang query saya yang saya lihatin di MySQL Workbench-nya. Lanjut kita ke query di ML. Jadi masih sama yang tadi. Lanjut kita ke normalisasi. Sini kita, ini saya buka laporan saya yang dimana di normalisasi. Sini tabel awalnya ada ID transaksi, ID konsumen, nama konsumen, waktu transaksi, dan ID produk, nama produk, harga produk, kualitas produk, dan total. Di sini ini data sudah atomic gitu, benar ganda. Sini, baiklah kita lanjut di second normal formnya. Sini masih ada ID transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi. Baiklah, baiklah, sekian dari saya dengan tugas video UTS basis data. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.